Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam hangat dari kami, mahasiswa mata kuliah Manajemen Keuangan, periode Gasal tahun 2024, program studi Magister Sains Manajemen dan Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Baik, pada kesempatan kali ini, saya Irfan Fadil Asir bersama keempat rekan saya, Bapak Laurentius Teddy Wintoko, Saudari Niswatul Faiza, Saudara Bilaluddin, dan Saudara Ahmad Fauzi Ersadik. Kami akan memaparkan analisis studi kasus mengenai strategi pendanaan dan penciptaan nilai PT Japfa, evaluasi kinerja tahun 2019 hingga tahun 2020. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan yang diampu oleh Profesor Dr. Mamdu M. Hanafi, MBA. Baik, latar belakang pendahuluan. Jadi, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 tahun 2024 tercatat mencapai 5,05%. Nah, secara year on year, lebih rendah dibandingkan kuartal 1 di tahun 2024 dan juga kuartal 2 di tahun 2023 Indonesia. Nah, Indonesia saat ini juga mengalami deflasi selama 5 bulan berturut-turut dari Mei hingga September 2024. Peristiwa ini mirip dengan situasi deflasi beruntun pada tahun 1998 atau 1999. Nah, Badan Pusat Statistik melaporkan indeks harga konsumen pada September 2024 turun sebesar 0,12% secara bulanan. Nah, lebih dalam lagi dibandingkan dengan deflasi Agustus 2024 yang sebesar 0,03%. Penurunan harga pangan menjadi dorongan utama deflasi. Nah, namun kekhawatiran terhadap melemahnya daya beli masyarakat yang disebabkan oleh pengangguran dan pemutusan hubungan kerja atau PHK ini berujung pada penurunnya permintaan barang. Sinyal ekonomi yang berfluktuasi dan tantangan global, fluktuasi harga komoditas dan juga perubahan regulasi, strategi pendanaan yang tepat menjadi semakin penting. Nah, pendanaan yang dikelola dengan baik ini memungkinkan perusahaan tidak hanya untuk bertahan, tetapi juga memperluas operasi, meningkatkan inovasi, dan juga memperkuat daya saing. PT Japfa Comfit Indonesia Tbk adalah salah satu perusahaan agri-food terbesar dan terkemuka di tanah air. PT Japfa Comfit Indonesia atau Japfa mencatatkan penjualan bersih senilai 51,8 triliun pada tahun 2023 atau meningkat 4,5% year on year dibandingkan tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa PT Japfa ini sebenarnya berpeluang baik. Nah, jika ditarik mundur, pada periode 2019 sampai 2023 menandai fase yang menarik dalam perkembangan PT Japfa, di mana perusahaan menghadapi berbagai tantangan eksternal yang memengaruhi arus kas dan juga struktur modalnya. Selama periode ini, PT Japfa juga telah mengimplementasikan arus kas dan struktur modalnya. Selama periode ini juga, PT Japfa telah mengimplementasikan berbagai strategi pendanaan, termasuk penggunaan utang, kemudian peningkatan ekuitas, dan juga manajemen modal kerja. Evaluasi terhadap strategi-strategi ini sangat penting untuk memahami bagaimana kebijakan pendanaan telah berkontribusi terhadap penciptaan nilai dan juga pertumbuhan perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kinerja pendanaan dan juga penilaian dan juga penciptaan nilai PT Japfa antara tahun 2019 hingga 2023 bukan hanya memberikan wawasan mengenai keberhasilan strategi keuangan perusahaan, namun juga menjadi pedoman bagi langkah-langkah strategis di masa depan dalam mencapai tujuan pertumbuhan yang berkelanjutan serta bernilai tambah bagi semua pemangku kepentingan. Baik, landasan teori. Yang pertama yaitu adalah analisis laporan keuangan.
di mana analisis rasio keuangan ini adalah metode yang menunjukkan hubungan antara suatu jumlah dengan jumlah lainnya dalam laporan keuangan. Menggunakan rasio sebagai alat analisis dan juga merupakan salah satu metode utama dalam menganalisis laporan keuangan untuk mengamati indeks yang berkaitan dengan hasil yang terdapat dalam laporan keuangan, termasuk neraca, kemudian juga laporan laba rugi, dan juga laporan arus kasnya. Di mana ini bertujuan untuk menilai kinerja perusahaan dari perspektif keuangan. Seto dan kawan-kawan pada tahun 2023 mengemukakan bahwa analisis rasio keuangan dibagi menjadi 3, yaitu rasio likuiditas, kemudian juga rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan juga rasio profitabilitas. Yang kedua adalah cash flow atau arus kas. Nah, arus kas ini memberikan informasi tentang penerimaan dan juga pembayaran kas untuk periode waktu tertentu. Arus kas berfungsi sebagai laporan pengaruh kas dari operasi perusahaan selama suatu periode, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, kenaikan atau penurunan bersih kas selama periode tersebut, dan juga jumlah kas pada periode. Rasio yang digunakan dapat dirumuskan sebagai free cash flow, itu sama dengan arus kas operasi dikurangi dengan belanja modal. Yang ketiga yaitu adalah modal kerja. Nah, menurut Brigham dan juga Houston pada tahun 2017, modal kerja adalah investasi perusahaan dalam aset-aset jangka pendek, seperti kas, sekuritas, kemudian juga persediaan, dan juga piutang. Modal kerja berfungsi untuk mendukung operasi sehari-hari perusahaan dan juga menjaga likuiditas agar dapat memenuhi kewajiban jangka pendek. Nah, modal kerja ini diartikan juga sebagai investasi yang ditanamkan pada aktiva lancar seperti kas, bank, kemudian juga surat-surat berharga, piutang, persediaan, dan juga aktiva lancar lainnya. Rasio yang digunakan dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah modal kerja bersih sama dengan aset lancar dikurangi kewajiban lancar. Yang kedua adalah DSO sama dengan piutang usaha, kemudian dibagi penjualan tahunan dan dikali 365 hari. Selanjutnya adalah struktur modal. Nah, struktur modal adalah perpaduan sumber dana jangka panjang atau long-term source of funds yang digunakan perusahaan. Nah, struktur modal ini biasanya dinyatakan sebagai persentase setiap jenis modal yang digunakan oleh perusahaan seperti utang, kemudian juga saham preferen, dan juga ekuitas biasa. Keputusan struktur modal perusahaan mencakup pilihan perusahaan terhadap struktur modal yang ditargetkan. Nah, rata-rata jatuh tempo utangnya dan juga jenis pembiayaan spesifik yang dipilih untuk digunakan pada waktu tertentu. Nah, rasio yang digunakan dapat dirumuskan sebagai berikut. Debt to equity ratio sama dengan total hutang dibagi dengan modal sendiri. Kemudian yang terakhir adalah penciptaan nilai. Nah, penciptaan nilai ini merupakan proses yang dilakukan perusahaan secara efisien untuk menghasilkan keuntungan. Nah, penciptaan nilai bisa dilakukan dengan berbagai metode, salah satunya yaitu Economic Value Added atau EVA. EVA adalah metode yang digunakan untuk mengukur profitabilitas sejati suatu perusahaan. EVA diperoleh dengan menghitung laba operasional setelah pajak dan mengurangi dengan biaya tahunan dari seluruh modal yang digunakan oleh perusahaan. Nah, jika perusahaan menghasilkan EVA positif, maka manajemen telah menciptakan nilai bagi pemegang saham. Sebaliknya, jika EVA negatif, manajemen telah mengurangi nilai pada pemegang saham. Rasio yang digunakan cukup banyak, nah biasanya dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah EBIT, sama dengan laba bersih tahunan ditambah beban bunga ditambah dengan pajak. Di mana pajak ini sama dengan beban pajak dibagi laba sebelum pajak, kemudian juga ada NOPAT, ini sama dengan EBIT dikali 1 dikurang pajak. Kemudian ada hutang, debt sama dengan total hutang dibagi total hutang ditambah dengan total ekuitas. Lalu ada WACC, ini sama dengan debt dikali 1 dikurang tax dikali RD ditambah ekuitas dikali dengan RE. Lalu ada IC sama dengan total aset dikurangi current liability dalam short term
Dan yang terakhir, FA itu sendiri sama dengan NOPAT dikurangi WACC dikali IC. Oke, itu sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Bapak Laurentius Tediwintoko. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Untuk metode analisa, kami menggunakan keuangan perusahaan yaitu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, di mana kami menggunakan metode analisis horizontal. Analisis horizontal ini adalah metode analisis keuangan yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan selama 2 atau lebih periode untuk mengetahui kecenderungan atas perubahan yang terjadi baik dalam bentuk persentase maupun dalam bentuk angka absolut. Ini sesuai dengan teori yang disebutkan oleh Munawir tahun 2010. Analisis ini bertujuan untuk menilai apakah perusahaan mengalami pertumbuhan, penurunan, atau stagnasi dalam berbagai aspek keuangan. Analisis ini berguna untuk memahami perubahan keuangan dalam konteks waktu tertentu dan dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan di masa yang lalu dan merencanakan strategi masa depan dengan cara membuat forecasting atas laporan keuangan. Hasil analisa industri, kami melihat ada 3 hal dalam hal ini. Yang pertama adalah pendapatan dan pangsa pasar. Kami membandingkan antara Java Confit atau Java dengan perusahaan sejenis, yaitu Charon Pokpan atau Cepin dan Malindo Feedmill atau Main. Dalam hal ini, yang pertama kami memperlihatkan pendapatan bersih dari Java Confit sebesar 51 triliun pada tahun 2023, yang ini meningkat 4,5% year on year. Java Confit memiliki pangsa pasar yang signifikan dan bersaing ketat untuk produk pakan ternak dan produk protein hewani dengan Charon Pokpan. Dalam hal ini, Charon Pokpan memiliki pendapatan sedikit lebih tinggi, yaitu sebesar 64 triliun pada tahun 2023. Sedangkan Malindo Feedmill atau Main memiliki pendapatan cukup kecil, yaitu 4 triliun pada tahun 2023. Margin laba bersih Java Confit memiliki tren yang terus menurun dari tahun 2019 sebesar 4,7%, kemudian pada tahun 2003, yaitu 5 tahun kemudian, itu menunjukkan tantangan yang cukup signifikan, di mana marginnya hanya tinggal 1,8%. Hal ini berbeda dengan Charon Pokpan atau Cepin yang memiliki margin laba bersih lebih tinggi, yaitu sekitar 5-7% dalam beberapa tahun terakhir. Sedangkan untuk Main atau Malindo Feedmill memiliki laba bersih stagnan di kisaran 1-2%, serupa dengan Java, tetapi dalam hal ini Main lebih rentan terhadap fluktuasi harga bahan baku. Kemudian untuk diversifikasi produk, Java itu fokus pada sektor pakan ternak, protein hewani, dan produk olahan dengan fokus atau bergantung pada pasar domestik. Sedangkan Cepin itu lebih terdiversifikasi dengan kontribusi signifikan pada pasar ekspor. Mungkin adalah hal ini yang menyebabkan Cepin memiliki margin laba bersih yang relatif lebih stabil di angka 5-7%. Sedangkan Main itu berfokus pada pakan ternak premium dan produk hilir dengan skala kecil. Ini adalah analisa laporan keuangan selama 5 tahun in a row, di mana kita lihat khusus untuk Java Confit, gross margin itu pada tahun 2019 itu sebesar 20,24%, kemudian stabil di tahun 2020, tahun 2021 sedikit menurun di 17,87%, tahun 2022 15,69%, sedangkan tahun 2023 turun sebesar 14,68%. Kemudian hal ini menyebabkan laba bersih itu turun dari 4,85%, kemudian turun ke 2,71%, kemudian naik lagi di 4,75%,
pada tahun 2022 turun di 3,04%, sedangkan 2023 turun di 1,85%. Hal ini yang jadi dasar bagi kami untuk meneliti strategi apa yang dilakukan oleh perusahaan untuk bisa survive atau recover dari situasi ini. Demikian dari saya. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai analisis PT Japfa. Nah, PT Japfa sendiri ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang agri-food dan ini merupakan salah satu perusahaan yang terbesar di bidang agri-food. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan mendetail mengenai PT Japfa dan juga dijelaskan mengenai metode-metode analisis yang akan kami gunakan untuk menganalisis keuangan dari PT Japfa, dan kemudian kami juga sudah membahas mengenai analisis industri dari PT Japfa. Dan saat ini akan dibahas mengenai analisis rasio dari PT Japfa. Nah, pertama itu mengenai analis arus kas. Analis arus kas itu dia dari FCF-nya atau free cash flow, di mana rumusnya adalah arus kas operasi dikurangi belanja modal. Di tahun 2019 itu FCF-nya adalah minus 1.185.302.000, 2020 2.454.322.000. Nah, ini terjadi peningkatan. Kemudian di tahun 2021 itu adalah minus 1.221.457. Nah, ini terjadi penurunan FCF-nya. Dan kemudian di tahun 2022 itu adalah minus 513.402. Dimana ini terjadi peningkatan walaupun FCF di tahun 2022 itu masih minus. Dan di 2023 itu meningkat lagi menjadi 388.8 rupiah. Dimana FCF di 5 tahun ini ya, atau dari tahun 2019 hingga tahun 2023 itu menunjukkan bahwa FCF dari perusahaan ini mengalami fluktuasi yang mencerminkan ketidakstabilan dalam kemampuan menghasilkan kas bebas setelah modal belanja. Nah, ini bisa ditunjukkan bahwa naik, habis itu turun lagi, kemudian naik lagi dan naik. Ini ada fluktuasi. Kemudian kami juga menganalisis dari struktur modalnya. Kami menggunakan analisis DER. Rumusnya itu adalah total hutang dibagi modal sendiri. Kami juga menggunakan 5 tahun terakhir, tahun 2019 hingga tahun 2023. Di 2019 itu DER-nya adalah 2,88, di 2020 adalah 2,53, di 2021 adalah 2,18, 2022 adalah 2,50, dan di 2023 adalah 3,5. Nah, berdasarkan DER tahun 2019 tahun 2023 ini menunjukkan tren yang fluktuatif tetapi cenderung menurun pada awal periode dan diikuti kenaikan di tahun 2023. Ini artinya perusahaan itu masih mengandalkan utang untuk pengelolaan operasinya. Apalagi di tahun 2023 itu 3, artinya masih besar atau sangat besar untuk penggunaan utangnya. Dan berarti dari sini resikonya itu juga besar. Maka dari itu PT Japfa sendiri itu harus memperhatikan ini. Karena DER-nya sendiri itu lebih dari 1. Kemudian kami juga melakukan analisis model kerja. Analisis modal kerja ini kami menghitung dengan analisis rasio modal kerja bersih dan DSO atau Days Sales Outstanding. Dari model kerja bersih itu rumusnya adalah aset lancar dikurangi kewajiban lancar.
Di tahun 2019 itu 4.449.972. Di tahun 2020 5.737.459. Di 2021 itu juga meningkat jadi 7.096.987. Di 2022 itu juga meningkat lagi jadi 7.589.028. Namun di tahun 2023 itu menurun jadi 6.534.261. Ini menunjukkan nilai yang positif di modal kerjanya, yang menandakan bahwa likuiditasnya itu adanya kesehatan likuiditas perusahaan karena mampu memenuhi kewajiban jangka pendek. Walaupun di tahun 2023 ini terjadi penurunan tapi masih tinggi dan ini hasilnya masih positif. Kemudian kami juga menganalisis dari DSO atau Days Sales Outstanding, dimana rumusnya sendiri itu adalah piutang usaha dibagi penjualan tahunan dikali 365. 365 ini adalah jumlah hari dalam satu tahun. Di 2019 itu DSO-nya adalah 18,5 hari, di 2020 adalah 18,6 hari, di 2021 adalah 19 hari, di 2022 adalah 17,9 hari, di 2023 itu adalah 17,5 hari. Nah, ini menunjukkan bahwa ternyata dari DSO tahun 2019 hingga tahun 2023 itu efisien. Artinya pengelolaan piutangnya ini bagus dan berarti likuiditasnya lancar. Likuiditas yang sehat di perusahaan Japfa ini. Kemudian kami juga menganalisis mengenai profitabilitasnya. Kami menggunakan rasio ROA dan ROE. ROA-nya itu rumusnya adalah laba bersih dibagi total aset di tahun 2019 hingga tahun 2023, di mana ROA tahun 2019 adalah 0,06, di 2020 adalah 0,04, di 2021 adalah 0,07, di 2022 adalah 0,04, di 2023 adalah 0,02. Nah, berdasarkan ROA tahun 2019 tahun 2023 ini menunjukkan tren yang fluktuatif tetapi cenderung menurun dari tahun 2021, di mana puncaknya ini tahun 2021 kemudian menurun hingga tahun 2023. Ini artinya perusahaan perlu mengevaluasi melalui asetnya, aset dari perusahaan itu bagaimana sehingga bisa meningkatkan profitabilitas. Kemudian dari ROE itu rumusnya adalah laba bersih dibagi modal. Di tahun 2019 itu adalah 0,3, di tahun 2020 adalah 0,2, di tahun 2021 adalah 0,3, tahun 2022 adalah 0,2, di 2023 adalah 0,14. Dimana ini ROE-nya juga fluktuatif. Tapi di awal periode ini cenderung turun, lalu kemudian turun naik, kemudian turun lagi, dan turun. Jadi untuk ROE ini cenderung turun. Nah, dari sini berarti di ROE tahun 2019 tahun 2023 ini perlu dilakukan evaluasi untuk pengelolaan modal bersihnya. Dari sini bisa menunjukkan profitabilitas ketika modal bersihnya ini baik. Nah, kemudian analisis berikutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Baik, terima kasih atas presentasi sebelumnya, pemateri sebelumnya. Saya akan melanjutkan presentasi yaitu untuk menganalisis ataupun mencari nilai EVA-nya. Nah, nilai EVA ini atau Economic Value Added, nah di mana ini yaitu mengukur kinerja keuangan dari perusahaan PT Japfa untuk mengetahui sejauh mana
perusahaan menghasilkan atau menciptakan nilai laba bagi pemegang sahamnya. Nah, pertama untuk mencari nilai EVA tersendiri itu kita harus mencari nilai NOPAT-nya terlebih dahulu. Nah, untuk mencari nilai NOPAT, teman-teman bisa dilihat ya. Bisa dilihat di sini itu rumusnya itu EBIT dikali 1 min tax. Nah, pertama-tama kita mencari nilai EBIT-nya terlebih dahulu. Nah, jadi kita sudah mengumpulkan data-data yang harus kita hitung, yaitu untuk mencari EBIT itu laba bersih tahun berjalan ditambah beban bunga dan juga ditambah pajak. Nah, laba bersih tahun berjalannya bisa dilihat teman-teman dari 2019 ya, dari 2019 sampai dengan 2023 itu semakin menurun, bisa dilihat dari 1.700.000 kemudian menurun di 1.200.000 sekian, kemudian di 2.100.000 naik kembali menurun, dan di 2023 kemudian menurun. Hal ini mungkin nanti kita bisa simpulkan di akhir. Nah, kemudian beban bunga menurun juga dari setiap tahunnya, dari 121 naik di 127, kemudian sampai di dengan 2023 itu 93.293. Kemudian pajaknya juga bisa dilihat 2019, 2020 sampai dengan 2023. Nah, untuk EBIT-nya dengan rumus di atas menghasilkan untuk EBIT ya, earning before after tax-nya, yaitu 2.685.886 untuk 2019, kemudian 2020-nya 1.806.813, kemudian untuk 2021 bisa dilihat teman-teman sampai dengan 2023 yaitu 1.354.530. Nah, setelah mencari EBIT, kemudian kita mencari tax-nya, pajaknya terlebih dahulu, yaitu dengan cara beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Nah, beban pajaknya tadi ya sudah ditemukan tadi teman-teman dari sini. Kemudian laba sebelum pajaknya itu ada di 2019 di 2.494.447 sampai dengan di 2023 ada di 1.261.237. Nah, pajaknya bisa dilihat 0,280846 sampai dengan 2023 0,25. Nah, kemudian untuk mempermudah ya teman-teman, kita mencari 1 min tax, jika langsung saja dikurangi 1 min tax-nya itu dengan hasil seperti ini. 2019 0,71, kemudian 2020 0,72, kemudian 0,76 di tahun 2021, kemudian 2022 juga 0,76 juga, kemudian di 2024 0,74, 2023 di 0,74. Nah, setelah kita menemukan EBIT dan juga tax-nya ya, tadi nilainya sudah dihitung juga untuk 1 min tax-nya, jadi langsung saja NOPAT-nya bisa dilihat itu di 2019 itu dari 1.928, di 2020 1.314.850, kemudian di 2023 2.218.260, 2022 1.560.686, di 2023 1.015.891. Nah, baik, selanjutnya. Nah, pada selanjutnya yaitu mencari WACC. Mencari nilai EVA juga kita harus mencari nilai WACC-nya terlebih dahulu, atau average cost of capital-nya, atau rata-rata tertimbang dari biaya modalnya teman-teman. Nah, untuk mencari WACC-nya yaitu kita perlu mencari nilai dari hutangnya ya teman-teman. Mencari nilai hutangnya dengan rumus total ekuitas dibagi total hutang plus total ekuitas. Nah, kita sudah dapat hadiah datanya, kita sudah dapat dari laporan keuangan PT Jakta. Bisa dilihat total hutang 14 juta sekian, kemudian sampai dengan 2023 yaitu di 19 juta. Nah, untuk mencarinya dengan rumus tersebut ya, dengan rumus di atas, yaitu dengan hasil 0,55 di 2019, 0,56 2020, 0,54 2021, 0,58 di 2022, dan juga 0,58 juga di 2023. Nah, kemudian kita mencari RD-nya ataupun cost of debt-nya ya teman-teman, ataupun biaya dari hutangnya.
Nah, untuk mencari cost FDP ini kita harus mencari average outstanding terlebih dahulu. Nah, untuk mencarinya dengan rumus liabilitas tahun sebelumnya ditambahkan dengan tahun yang akan kita cari gitu ya. Nah, misalnya kita mencari untuk 2019 sampai dengan 2023. Nah, di 2019 ini bisa dilihat tahun X-nya, tahun min X min 1-nya itu berarti 2018, yaitu dengan nilai 14.061.678. Ini berarti liabilitas tahun 2018. Nah, kemudian tahun yang akan kita carinya itu di 2019 itu 14.754 ya, menghasilkan average outstanding-nya yaitu 14.407.880. Begitupun berikutnya untuk 2020 itu untuk X-1-nya ya, itu ini 2000 liabilitas 2019 dikurangi 2020 ditambahkan 2020, kemudian dibagi 2 teman-teman, seperti itu. Nah, jadi sampai dengan 2023 menghasilkan 19.489.165. Nah, baru kita mencari biaya utangnya. Nah, biaya utang itu dengan rumus interest expense dibagi dengan average outstanding-nya. Nah, jadi interest expense-nya kita sudah dapat ya dari laporan keuangan, kemudian dibagi dengan outstanding-nya, menghasilkan biaya utangnya yaitu 0,008, kemudian 0,008 juga di 2020, kemudian 0,007 di 2021, kemudian di 2022 0,5, di 2023 yaitu 0,4. Nah, selanjutnya yaitu masih mencari PSCC, teman-teman, menghitung nilai dari ekuitasnya sama dengan menghitung nilai utangnya tadi, yaitu cuma bedanya total ekuitas yang dibagi, kemudian total utang ditambah total ekuitasnya. Dengan bisa dilihat nilainya untuk nilai ekuitasnya itu 0,44 di 2019, bisa dilihat sampai dengan 2023 yaitu 0,41, seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga mencari nilai dari biaya ekuitasnya ataupun cost equity-nya dari PT Jaktanya ya teman-teman, dengan rumus RF plus betanya, kemudian dikali RM atau risk market dikurang risk free rate-nya ya teman-teman. Nah, jadi risk free rate, risk market, dan juga beta. Nah, ini kita cari dari informasi dari data sekunder PT Jaktanya, bisa dicari dari websitenya teman-teman. Nah, kita sudah mendapatkan yaitu di 2019 risk free rate-nya di 5%. Risk free rate ini tingkat pengembalian bebas resikonya ya teman-teman ya. Kemudian risk market-nya yaitu tingkat risiko pengembalian ininya, pasarnya, nilai pasarnya. Nah, dengan menghasilkan ya, dengan RF plus BU dikalikan RM dikurang RF dengan menghasilkan biaya ekuitasnya sebesar 4,82%, 3,46% 2020, 5,59% di 2021, dan juga 2022 5,33, dan juga 2023 5,94%. Nah, baru kita bisa mencari dari nilai PSCC-nya. Tadi sudah ditemukan nilai utangnya, kemudian 1 dikurang tax, kemudian kita sudah mendapatkan nilai biaya utangnya juga, kemudian kita sudah mendapatkan nilai ekuitasnya ini teman-teman, nilai ekuitasnya, kemudian kita juga sudah mendapatkan nilai dari biaya ekuitasnya. Nah, setelah kita dapat semua, baru dengan rumus PSCC seperti ini, debt dikali 1 min tax, kemudian dikali dengan biaya utang, ditambah ekuitas dikali biaya ekuitas. Nah, dengan hasil PSCC-nya di 2019 0,02, di 2020 0,018, di 2021 0,028, di 2022 itu 0,02. Nah, kemudian pada 2023 0,026. Nah,
selanjutnya. Baik, nah selanjutnya baru kita hampir untuk mencari EVA tadi ya, kita sudah menyelesaikan NOPAT, sudah menyelesaikan OSCC, berarti tinggal satu lagi yaitu invested capitalnya ataupun modal dari investasi yang kita keluarkan itu, biaya modal dari yang kita keluarkan untuk investasi. Nah, untuk mencarinya yaitu rumusnya total asset dikurang current liability. Nah, total asetnya sudah ditemukan teman-teman dari 2019 sampai dengan 2023, dan juga current liability-nya tinggal dikurangkan yaitu invested capitalnya yaitu 18.908 sekian di 2019, kemudian 2020 19 juta lebih, hampir 20 juta. 2021 juga di 21 juta setengah sekian, kemudian di 2022 itu menurun kembali, naik, maaf, nilainya naik untuk biaya modal investasi kita. Kemudian di 2023 juga naik ke 23.400 sekian. Nah, baru kita mencari nilai NOPAT-nya. Nah, mencari nilai EVA, maaf. Untuk mencari nilai EVA, kita tadi sudah menemukan nilai NOPAT-nya, kemudian OSCC-nya, dan juga invested capital-nya. Dan nilai NOPAT-nya dari atas tadi sudah kita pindahkan ya, teman-teman. Nilai OSCC-nya, kemudian nilai dari invested capital-nya dengan menghasilkan EVA, yaitu 2019 itu 1.458.258, kemudian di 2020 turun dengan nilai 940.499, kemudian di 2021 1.598.000 sekian, kemudian di 2022 itu 987 sekian, kemudian di 2023 turun 388 sekian. Nah, jadi teman-teman bisa dilihat dan juga kita bisa simpulkan bahwa dari perhitungan EVA-nya dari 2019 ya sampai dengan 2021 menunjukkan nilai yang positif. Sebenarnya menunjukkan nilai yang positif dengan nilai tertinggi itu di 2021, yaitu dengan nilai 1.598.971. Kemudian nilai terendahnya di 2023 yaitu 388.793. Nah, jadi walaupun positif bisa dilihat dari tahun ke tahun ya, yaitu mengalami naik dan turun. Bisa dilihat di 2019 itu 1.400.000-an, kemudian di 2020 itu nilainya 900-an, naik kembali 1.500.000, turun kembali 980-an, dan paling rendah di 2023 itu 388. Nah, hal ini mungkin disebabkan oleh meningkatnya biaya modal ya, teman-teman. Biaya modal dari perusahaan, kemudian dan juga menurunnya laba yang dihasilkan. Bisa dilihat dari laba bersih setelah pajaknya ya, dari 1.900.000 di 2019 selalu menurun sampai dengan 2023. Nah, kemudian bisa dilihat juga modal yang diinvestasikannya di invested capitalnya itu selalu bertambah dari 2019 di 18 juta sampai dengan di 2023 yaitu 23.400.000 ya. Setiap tahunnya selalu meningkat, sehingga mungkin perusahaan belum bisa memaksimalkan dari meningkatnya biaya modal, teman-teman. Meningkatnya biaya modal belum diefisienkan sehingga belum mencapai laba operasi yang diinginkan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk presentasi kali ini. Untuk mencari nilai EVA-nya, nilai Economic Value Added-nya, mungkin selanjutnya bagian rekomendasi akan dijelaskan pemateri berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Bilal. Selanjutnya bagian terakhir yaitu rekomendasi. Yang pertama, rekomendasi bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja keuangan secara keseluruhan.
PT Japfa perlu fokus pada efisiensi operasional, pengelolaan utang yang bijaksana, dan optimalisasi penggunaan aset. Langkah-langkah strategis seperti peningkatan produktivitas, diversifikasi pendanaan, dan perbaikan pengelolaan modal kerja sangat penting untuk memperkuat profitabilitas dan menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi pemangku kepentingan. Berikut ini yang pertama adalah melakukan perencanaan belanja modal yang lebih terstruktur untuk menghindari defisit FCF pada tahun mendatang. Kemudian yang kedua, mengurangi ketergantungan pada utang dengan mempertimbangkan peningkatan ekuitas seperti penerbitan saham baru atau mencari mitra strategis. Ketiga, meningkatkan efisiensi penggunaan utang untuk memastikan pengembalian yang optimal dan menjaga risiko finansial tetap rendah. Yang keempat, mempertahankan modal kerja positif dengan mengelola aset lancar sebagai piutang dan persediaan secara lebih efisien. Kelima, menekankan kewajiban jangka pendek melalui renegosiasi pembayaran dengan pemasok atau restrukturisasi utang jangka pendek menjadi jangka panjang. Keenam, mempercepat proses penagihan piutang dengan memberikan insentif pembayaran lebih awal kepada pelanggan atau memperketat syarat kredit. Ketujuh, memaksimalkan efisiensi penggunaan aset dengan mengevaluasi kembali aset yang kurang produktif. Kedelapan, meningkatkan laba bersih dengan mengoptimalkan pengelolaan biaya operasional dan fokus pada produk bernilai tambah. Dan yang kesembilan yaitu mempertahankan EVA positif dengan menjaga keseimbangan antara NOPAT WACC dan invest capital atau disebut IC. Kemudian bagi rekomendasi bagi investor, kedua yaitu yang pertama EVA positif. EVA yang konsisten positif itu menunjukkan bahwa perusahaan masih menciptakan nilai ekonomi. Hal ini menjadi indikator yang baik bagi investor meskipun tren EVA menunjukkan penurunan yang perlu diwaspadai. Kemudian yang kedua, FCF fluktuatif. Ketidakstabilan free cash flow atau FCF ini perlu dicermati. Investor disarankan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengelola arus kas, terutama dalam menutupi belanja modal dan membayar dividen. Yang ketiga, DER tinggi, debt to equity ratio atau DER meningkat menjadi 3,05 pada tahun 2023, menunjukkan ketergantungan pada utang. Investor perlu mempertimbangkan risiko keuangan yang lebih tinggi ini, terutama dalam skenario suku bunga yang meningkat. Kemudian yang keempat yaitu ROA dan ROE. Penurunan return on asset atau ROA dan return on equity atau ROE sejak 2021 menunjukkan tantangan dalam menghasilkan laba dari aset dan modal ekuitas. Investor sebaiknya mencari kejelasan dari manajemen tentang strategi untuk membalikkan tren ini. Berikut daftar pustaka referensi kami. Selesai. Oke. Sekian dari presentasi kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.